Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Alif Maskoro dari kelas D3TT 4304. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah rangkaian FTTH menggunakan software opti system, di mana pada kesempatan kali ini akan digunakan pengukuran atau dengan perancangan downstream. Untuk langkah yang pertama, yaitu kita membuat sebuah project baru dengan cara kita create file terus new atau control N ya teman-teman, lalu kita masuk ke input transmitter atau OLT ya. Nah, si input transmission ini kita bisa klik di default, lalu kita pilih yang transmitter library, lalu kita ke optical transmitter, lalu kita tarik optical transmitter. Oke, dalam optical transmitter ini bisa kita tentukan si spesifikasinya dengan cara kita klik 2 kali. Oke, lalu kita ganti dari frekuensinya menjadi nano ya, nano dengan ukuran ya, dengan besar 1490 dan 2 dBm. Ya, kita lalu ketik oke. Nah, setelah itu kita masuk ke ODP ya. Di dalam ODP, di dalam ODF kita membutuhkan yang namanya headcore, konektor, dan adaptor. Untuk hal tersebut kita kembali ke default, lalu kita klik yang optical fiber library, kita ke default, lalu pilih ke passive library optical ya, lalu kita pilih attenuator. Nah, kita masukkan attenuatornya. Oke, setelah itu kita perlu yang namanya konektor ya. Jadi untuk konektor itu ada di sini. Nah, oke. Konektor ini bisa kita rubah namanya dengan klik 2 kali menjadi adaptor. Oke, kita membutuhkan 2 adaptor ya. Dua konektor ya, atau 2 adaptor, kita tarik kembali. Ya. Oke. Ini kita juga bisa ganti. Sudah. Setelah itu ya, kita rubah dulu ini, kita sesuaikan. Kita edit terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah itu kita membutuhkan optical attenuator kembali. Itu ada di sini, kita tambahkan, kita rapikan saja ya, rapi mungkin. Nah, setelah bagian ODF selesai, kita masuk ke input fiber optik ya. Nah, di sini kita masuk ke optical library ya, bisa ke default optical fiber library. Nah, lalu kita ke optical fiber, kita masukkan ke sini, lalu kita bisa rubah frekuensinya dengan double klik ya teman-teman. Nah, lalu kita rubah ini menjadi 1490, lalu kita oke. Nah, setelah itu, setelah adanya optical fiber ini, kita bisa memberikan sebuah attenuator kembali
Ya, kita cari di bagian nah, kita bisa cari di optical attenuator dan optical attenuator. Nah, saya tambahkan di sini. Oke, setelah itu kita rubah namanya menjadi aktif attenuator dengan redaman 0,1. Setelah itu kita akan berikan optical fiber kembali. Itu ada di default. Ada di optical fiber tadi, lalu ada di seperti ini. Oke, lalu kita double klik terlebih dahulu, kita panjangnya 20 km, reference webnya 1490. Nah, kita oke. Nah, lalu setelah ini selesai, kita lanjut ke bagian ODC, di mana di bagian ODC ini kita membutuhkan yang namanya splitter ya, splitter. Jadi kita akan mengambil splitternya, yaitu ada di passive library optical. Lalu kita masuk ke power splitter. Lalu ini ada splitter 1x4, 1x8 ya. Kita gunakan yang 1:4. Nah, setelah itu kita butuh yang namanya attenuator. Kita copy saja ya dengan Ctrl C, Ctrl V ya. Setelah itu kita rancang terlebih dahulu power splitternya. Oke, kita taruh attenuatornya di sini. Lalu kita butuh yang namanya adaptor. Oke, setelah itu kita sini, lalu kita tarik terlebih dahulu. Hubungkan. Nah, lalu kita masukkan lagi konektor ya di sini. Konektor ada di sini dan tentunya attenuatornya kembali. Lalu kita sambungkan. Lalu kita hubungkan terlebih dahulu dari power splitter ke konektor, dari konektor ke nah, oke. Nah, ini
sini bagian dari ODC-nya telah selesai. Kita akan lanjut ke bagian ODP. Nah, di bagian ODP ini kita membutuhkan optical fiber. Kita ambil saja yang 2 km ya. Oke, setelah itu kita sambungkan. Nah, kita ambil lagi atenuatornya. Kita taruh, kita sambungkan kembali. Oke. Oke. Nah, di sini kita membutuhkan 2 adaptor sama ya. Sebenarnya di sini hampir sama dengan yang ada di ODC, cuman kita di sini menggunakan splitter 1:8 seperti itu. Kita gabungkan. Lalu kita ambil splitter 1:8. Oke, mohon maaf. Jadi ini kita hapus dulu. Jadi kita adaptor ini kita sambungkan ke sini. Nah, lalu kita tambahkan kembali 2 adaptor. Ini. Lalu kita butuh atenuator di sini, dan kita butuh optical fiber kembali. Nah, kita sambungkan kembali. Geser. Oke, ini adalah desainnya ya. Nah, di sini kita panjang fibernya kita kasih 1 kilo saja ya. Nah, oke. Setelah itu oke. Di sini setelah ini kita masuk ke bagian roset, di mana roset ini hanya membutuhkan satu atenuator dan 1 buah adaptor saja. Oke, lalu kita hubungkan terlebih dahulu. Oke, lalu di atenuatornya kita berikan perubahan nama ya, itu menjadi mechanical dengan atenuasinya yaitu 0,5. Setelah itu oke, di sini
ini 0,25 di ini ada 0,5. Setelah itu kita akan nge-input ONT. Nah, di bagian ONT ini kita membutuhkan komponen, yaitu ini kita membutuhkan yang namanya optical receiver, ya, dimana optical receiver ini kita bisa dapatkan di optical transmission library, lalu kita transmitter, lalu kita ke di receiver library, lalu di optical receiver, lalu di receiver. Kita berikan di sini. Nah, di sini kita sudah selesai dalam perancangan. Untuk membeda-bedakan nanti kita bisa bedakan, tapi di sini kita membutuhkan yang namanya OPM atau optical meter untuk mengukurnya, ya. Itu bisa kita dapatkan di default, lalu kita ke bagian optical library. Oke, di visual, lalu kita ke optical, lalu di sini ada optical power meter. Kita taruh di sini. Oke. Lalu kita taruh di sini. Lalu untuk yang RX, kita berikan. Nah, untuk yang DRX kita ngambil yang di vertikal untuk yang bear analyzer. Oke. Nah, setelah selesai kita tinggal pelabelan. Pelabelan itu bisa kita ambil dari rectangle, kita beri kotak seperti ini, ya. Nah, di sini kita tinggal kita pilih warna. Nah, kita beri warna. Oke. Sini kita Nah, setelah itu kita berikan pelabelan, kita tulis ini OL. Oke, setelah itu kita berikan pelabelan OL. Nah, ini kita tinggal kopas saja, sebenarnya gampang, jangan lupa ganti warna, lalu kita oke. Nah, di sini bisa kita ganti, terus tinggal kita diberikan warna. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk praktikum kali ini seperti ini, kita hanya membuat sebuah rangkaian FTTH menggunakan OptiSystem. Untuk penilaian untuk asisten, diharapkan untuk asisten dapat lebih baik lagi dalam penyampaian materi dan jangan sampai terlalu banyak untuk pengerjaan soal TP-nya. Itu saja mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.